kantor pos untuk mengantarkannya ke pemiliknya langsung. Nah, di situ saya auto mikir ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi hari ini bersama saya di channel Peternak Cilik. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini pagi ya, tanggal 29 ya, sekitar jam 8 minggu. Jadi saya ini ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya ini kemarin itu setelah mengajukan PIN AdSense ya, dan sekarang sudah 2 bulan ya, 2 bulan PIN AdSense nya sudah datang sahabat nih, bisa lihat PIN AdSense ya, ini AdSense pinnya ini seperti ini, AdSense nya sudah datang. Saya kira-kira menunggu kurang lebih hampir 1 bulan ya, tapi ini tepatnya bukan datang ya sahabat, ini bukan datang, ini dijemput. Nah, bagaimana pengalaman saya dalam menjemput surat ini, dan ternyata nanti akan saya kisahkan cerita bahwasannya kisah yang menarik mengenai pengambilan atau penjemputan PIN AdSense ini. Jadi bagaimana ceritanya, terus simak videonya sampai selesai, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat-sobat yang mengirim atau sedang menunggu PIN AdSense ini. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, untuk kawan-kawan yang sedang menunggu PIN AdSense seperti ini ya, jadi saya punya beberapa kisah atau cerita menarik nih di balik pengambilan PIN AdSense ini ya. Jadi ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya seperti ini sahabat sekalian. Jadi PIN AdSense ini yang seharusnya dikirim ternyata bukan dikirim ya. Maksud saya ini bukan dikirim di kantor posnya ya, melainkan diambil oleh saya. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi seperti kisahnya sahabat, kan kita ketika mengajukan PIN AdSense ini kira-kira sekitar kita dapat $10 ya, baru bisa mengajukan PIN AdSense ini ya. Untuk pengajuannya pun itu sangat sulit ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman sih nggak apa-apa, untuk yang pemula mungkin itu sangat sulit ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang sudah berpengalaman sih nggak apa-apa, untuk yang pemula mungkin itu sangat sulit, karena untuk yang paling penting itu, yang sulitnya itu adalah di konfirmasi identitasnya. Kadang-kadang itu tidak cocok dengan, atau karena KTP-nya tidak berlaku tulisannya biasanya. Dan saya tidak ingin bahas tentang itu, tapi saya ingin bahas tentang pengambilannya ya. Singkat cerita, saya sudah request PIN AdSense itu sekitar 2 request ya. Jadi sekitar saya menunggu hampir 2 bulan, ternyata PIN AdSense nya tidak kunjung datang sahabat. Dan kemudian apa yang saya lakukan nih kawan-kawan? Jadi saya tanya ke teman-teman yang sudah dapat PIN seperti ini, katanya itu saya dianjurkan untuk dicek di kantor pos kabupaten ya, di kantor pos kabupaten. Alhasil saya cek ke sana dong ya. Terus ketika saya cek ke sana ternyata belum ada nih kawan, belum ada di sana, kosong katanya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol, saya dimintai barcode ya sama petugasnya di sana, dan saya jelaskan karena itu PIN AdSense katanya. Kata saya itu PIN AdSense, jadi saya di sana juga sudah tahu ya, PIN AdSense itu nggak ada barcode-nya. Jadi sana juga bilang kalau misalnya hilang juga tidak bisa terlacak itu bang, gitu katanya. Berarti karena dari itu makanya kita kan di request PIN AdSense itu kita diberikan kesempatan sampai 4 kali kalau nggak salah ya, untuk request PIN AdSense, karena memang PIN AdSense nya itu nggak bisa terlacak nih kawan. Kemudian saya ngobrol-ngobrol dong sama petugasnya lagi, kemudian katanya PIN AdSense seperti ini
per berapa minggu atau beberapa hari sekali katanya, jadi tidak tiap hari pengiriman. Jadi sekali kirim itu katanya bisa berkontainer katanya, pokoknya banyak lah katanya begitu. Jadi itu yang membuat pin agen ini kadang-kadang datangnya itu lama ya, atau mungkin juga bisa cepat karena memang ngirimnya barang-barang seperti ini. Kalau pas yang pengajuannya pas sudah mau dikirim ya bisa langsung dimasukkan, tapi kalau yang pengajuannya belum pas dikirim sama sananya kan itu nunggunya bisa lama sekali. Jadi dan ini untuk alamatnya sendiri ini aja di sini terlampir, if undelivered please return to logback nomor 1586 Special Project Unit Pos Malaysia International Hub, Pos Malaysia Berhad, Jalan K Berhad, Jalan KLIA E1 64.000 Malaysia. Jadi ini dari Malaysia ya sepertinya ya sahabat ya. Ya, jadi ini lumayan jauh. Di sini ada tulisan informasi akun penting terlampir. Jadi seperti itu. Kemudian singkat cerita saya dari situ nggak dapet ya. Kemudian saya mengikuti anjuran dari kawan-kawan, katanya suruh ke kantor pos kecamatan gitu. Dan saya esoknya hari saya ke kecamatan dong ya. Saya tanya di situ memang belum ada. Kemudian dari situ saya juga ini dapat anjuran untuk minta nomor telepon dari petugas kurirnya yang di kecamatan. Saya dikasih, kemudian sekitar 5 hari ya saya WA, karena saya lupa ini sahabat, jadi saya WA sekitar sudah 5 harian. Saya WA, saya jelaskan harian. Saya WA, saya jelaskan, saya cari pin ini. Ternyata sampai di sana selang 1 hari kalau nggak salah itu dicarikan ke kabupaten. Ya padahal saya sudah cari ke kabupaten, kemudian itu dicarikan sendiri ke kabupaten. Katanya pinnya sudah ada di kantor pos kecamatan gitu. Dan saya diminta untuk mengambil di kantor pos kecamatan nih kawan. Jadi ketika di kantor pos kecamatan esoknya saya ambil dong ya, karena kan kita butuh ya sahabat ya. Saya ambil, kemudian pas ambil ternyata jam 3 sudah tutup. Akhirnya saya balik lagi esok hari, saya ambil lagi. Nah ternyata di sana juga sudah mau tutup, katanya jam 3 tutup, tapi itu setengah 3 sudah tutup. Padahal saya ke sana setengah 3. Dan saya ketemu dengan bapak-bapak di sana, tinggal 1 orang lagi nyantai bapak-bapaknya. Dan cerita yang di situ, tapi katanya bapak-bapak itu udah mau tutup mas. Jadi saya hampir nggak boleh masuk nih kan. Tapi saya jelaskan saya cuma mau ambil surat atau pin agen pak gitu. Terus sama bapak-bapaknya langsung ditunjukkan, ternyata pin agennya sudah ditinggal di situ sama kurirnya. Ya, jadi kemudian saya ngobrol dong sama bapak-bapaknya itu, diajak ngobrol. Jadi bapak-bapaknya itu menjelaskan kepada saya bahwasanya katanya begini, Mas, lain kali jangan mau untuk disuruh atau diminta untuk mengambil surat atau barang sendiri ke kantor pos. Ya, ini catatan, jangan mau disuruh atau diminta untuk mengambil surat sendiri ke kantor pos. Karena ini sudah jadi tugas dan tanggung jawab kurir dari kantor pos untuk mengantarkannya ke pemiliknya langsung. Nah, di situ saya auto mikir ya sahabat ya. Ya benar juga ya. Kan ini sudah jadi tugas tanggung jawabnya. Kenapa juga saya mau-maunya datang ke situ untuk mengambil surat? Nah di situ juga saya mikir lagi sahabat. Saya juga bingung loh, kenapa saya juga mau-maunya ke situ ya? Padahal ini kan sudah ada tanggung jawabnya sendiri. Nah kemudian ya mungkin karena dari dalam diri saya ya kita merasa butuh ya, jadi kita mau mengambil di situ ya. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh ya sahabat ya, itu nggak boleh, kata bapak-bapak yang tadi itu nggak boleh sahabat. Jadi sudah ada tanggung jawabnya sendiri. Kemudian si bapak-bapak itu lanjutkan ke saya, Mas nanti tolong, saya nggak sebut namanya ya, pokoknya kurirnya lah ya, dia minta untuk kurirnya dimarahin aja mas. Ini nanti dimarahin aja mas, ini kan sudah jadi tanggung jawabnya, nggak bisa seperti ini, nggak bisa ditinggal atau disuruh ngambil sendiri mas. Ini sudah ada tanggung jawabnya sendiri.
tegas dia pada saya. Kemudian dia juga melanjutkan, nanti juga dia kalau kesini bakal saya marahin mas, nggak bisa nih seperti ini, masa sudah ada tanggung jawabnya, sudah ada tugasnya, kok malah nyuruh-nyuruh kesini, jangan mau mas lain kali gitu. Nah dia atau bapak itu bilang seperti itu ke saya itu sahabat. Jadi ini juga pelajaran penting ya untuk sahabat. Ada beberapa kisah atau cerita saya mendengar, ada beberapa sahabat yang ngambil surat PIN ACN ini malah sampai di kantor pos itu kadang-kadang disusah-susahin ya. Ada yang diminta KTP lah, ada yang diminta inilah, walaupun bukan diminta uang ya, maksudnya cuma konfirmasi identitas ya. Sebenarnya itu kan nggak perlu sebenarnya sahabat kalau kita mau menunggu di rumah. Kemudian itu juga nggak perlu kalau memang si kurirnya itu tepat waktu, on time, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab ya sebenarnya sahabat ya. Saya tahu mungkin kerjaan ngantar-ngantar surat itu kan capek mungkin, tapi kan ya mereka sudah dibayar untuk itu gitu. Kalau mereka mau mengambil bayaran itu berarti mereka harus bertanggung jawab mengantarkan surat-surat yang dikirim tepat waktu ya, minimal secepat mungkin lah ya. Tidak harus tepat waktu tapi semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin ya, begitu ya sahabat ya. Jadi kalau seperti itu, ada yang seperti itu, mendingan dilaporkan saja ke atasannya sahabat. Jadi untuk teman-teman juga harap mudah-mudahan bersabar ya kalau PIN-nya itu belum datang ya. Insya Allah PIN-nya itu datang kok sahabat, insya Allah PIN-nya datang. Kalau belum datang request lagi sampai kesempatannya itu habis. Dan kurang lebih kita juga dikasih waktu 4 bulan ya untuk konfirmasi, jadi cukup lama 4 bulan itu. Insya Allah itu bisa lah, cukup ya 4 bulan. Nggak mungkin 4 bulan kita request 4 PIN hilang semua, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi itulah pembelajaran yang saya dapatkan nih kawan-kawan. Jadi saya juga berpesan ya, bukan hanya untuk kawan-kawan YouTuber, tapi untuk para pekerja nih, kita bekerja dengan profesional ya, mudah-mudahan ya sahabat ya. Jadi untuk kurir-kurir, entah itu kurir dari mana, entah bukan cuma di kantor pos ya, dari kurir dari mana-mana ya, bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing ya, begitu ya. Kita berani mengambil pekerjaan itu, kita berani mengambil bayaran itu, berarti kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Dan cukup sekian sih cerita dari saya sahabat. Ini untuk selanjutnya nanti saya akan unboxing ya surat ini, isinya apa saja sih di dalam. Nah, untuk yang penasaran nanti silakan cek videonya di part 2 ya. Dan saya akhiri, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya sahabat.